Ya, salam, puji Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan apa yang diajarkan Tuhan beberapa hari yang lalu. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan penolongku, Engkau Tuhan pelindungku, Engkau Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bicara, Engkau yang ajari kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari akhir ini Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal, tetapi kami semua hidup bersama-Mu. Kau angkat bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Jadi beberapa hari yang lalu, saya lupa sih tepatnya, tiba-tiba tuh ketika pagi, mungkin sekitar jam 2, jam 3, antara ya saya sadar gak sadar ya, Tuhan tuh tiba-tiba ngomong kuat sekali dalam telinga saya. Jadi ini ngomong, bukan suara hati saya, tapi Tuhan ngomong. Tuhan ngomong sama saya begini, buka Wahyu 9. Wah, saya bangun langsung, dalam arti langsung membuka mata. Kemudian saya langsung diam. Wah, ada apa ini, saya gitu. Kemudian saya doa, dan kemudian beberapa waktu kemudian saya mulai membaca kitab Wahyu pasal 9. Jadi kita baca juga saja kitab Wahyu pasal 9, mulai ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, perhatikan ini yang penting, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Jadi pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dan manusia yang ada materai Allah di dahinya itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dirusakkan. Jadi yang boleh hanya manusia yang tidak punya materai Allah di dahinya. Nah, kemudian ketika saya renungkan ini, ternyata Tuhan ajari, apa sih maksudnya Tuhan materai Allah di dahi? Tanda Tuhan di dahi itu maksudnya apa? Saya yakin bukan terus orang ngasih tanda, Tuhan tiba-tiba turun dan ngasih kita tanda di dahi, enggak. Tetapi ini adalah sesuatu yang punya arti. Saya lanjutkan dulu ayat yang kelima. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Sampai saking beratnya siksaan itu orang sampai mencari mati loh. Ini coba di ayat 6. Dan masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Oke, saya kira cukup itu saja. Jadi belalang-belalang ini, atau mungkin saya bisa artikan ini, mungkin saya juga nggak tahu ya, mungkin virus atau sesuatu yang kita mungkin nggak sadari, ini akan menyentuh orang-orang yang nggak punya materai Allah, dan akan menyiksa orang sampai sedemikian rupa, sakitnya luar biasa sampai orang mau mati. Lebih baik mati saja.
Ya, jadi ada orang yang sakit, mungkin sakit gigi, waduh sakit itu. Tapi ini lebih parah lagi, sampai orang itu mau mati. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu di ayat yang keempat, yaitu melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Jadi manusia atau kita yang memakai materai Allah di dahi itu nggak kena ini. Enak ya. Lalu pertanyaannya, materai Allah di dahi itu yang seperti apa Tuhan? Nah, saya ketika merenungkan ini diam sendiri, saya tanya Tuhan. Kemudian Tuhan ajarkan saya 3 hal. Saya sengaja gak tulis di sini, tetapi ini sesuatu yang menarik. Yang pertama dikatakan, terima kasih Tuhan. Wah, untuk kasih-Mu yang ajaib. Apa sih maksudnya ini? Oke, kita baca dulu. Kita baca. 1 Keluaran 13 ayat 1 sampai 9. Keluaran 13 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir. Perhatikan kata di sini ya. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini. Kenapa diperingati? Sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah, ingat, karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Perhatikan ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Perhatikan ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Jadi apa sih yang ingin Tuhan peringatkan di sini? Apa yang Tuhan ingin ajarkan kita tentang tanda di dahi? Yang pertama adalah mengingat kebaikan Tuhan. Jadi kan ceritanya Tuhan ngomong, nanti kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu harus memperingati ini. Memperingati bahwa aku telah melepaskan engkau dari Mesir dan membawa ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hal pertama yang harus menjadi tanda selalu di dahi kita, di pikiran kita, adalah kebaikan Tuhan. Saya berkata di sini, terima kasih Tuhan. Kalau orang yang gak pernah bilang terima kasih Tuhan, itu merasa semua hasil usahanya sendiri, kehebatannya, kepandaiannya sendiri. Tetapi ketika kita berkata terima kasih Tuhan, semua karena Engkau, semua karena kebaikan-Mu. Saya adalah orang yang sangat ditolong Tuhan dalam banyak hal. Mungkin kalau tidak karena Tuhan, mungkin saya saat ini sudah gak bisa makan, gak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan menolong saya dengan ajaib. Dari keterpurukan, mungkin saya bisa berkata, oh semua ini atas hasil usaha saya sendiri. Mungkin, tapi tidak mungkin ya kalau saya ya. Tapi kalau saudara bisa loh. Saudara yang punya usaha, saudara yang punya pekerjaan,
Jadi PNS saya tuh sering ketawa kalau lihat orang sudah jadi PNS saja, wah gayanya sudah ngelebihin Tuhan, merasa semua hasil kehebatannya sendiri. Padahal teman-teman saya PNS tua-tuanya jatuh masing-masing tumbang. Karena apa? Merasa nyaman, merasa sudah hebat, gak perlu Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, orang yang punya tanda di dahi itu adalah orang yang selalu mengerti bahwa semua karena kebaikan Tuhan, selalu memperingati dan berkata, terima kasih Tuhan, kalau bukan Engkau yang menolong aku mungkin tidak sampai di sini. Ya, selalu itu ada di pikiran kita. Kita ini bukan siapa-siapa sebelum kita ditolong Tuhan. Kita ini bukan apa-apa. Mungkin saudara dulu sering dihina keluarga, dibully teman. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat kita, tidak bisa. Semua karena pertolongan Tuhan. Dunia ini banyak orang pintar, banyak orang hebat. Kita mungkin hanya seberapa kecil dari persentase orang-orang yang hebat. Tetapi karena kita bersama Tuhan, sehingga kita bisa sampai di sini. Semua saya ingin katakan hari ini, semua katakan terima kasih Tuhan. Katakan dalam hatimu, katakan, mungkin kamu ucapkan terima kasih Tuhan. Ini harus ada di pikiran kita, karena ini adalah tanda di dahi, sehingga kelak ketika ada siksaan dari belalang itu nggak bisa menyentuh kita. Hal yang pertama. Hal yang kedua, hal yang kedua apa ini? Ini gambarnya Abraham dan yang memperkorbankan Ishak, dan ini satunya lagi orang Samaria yang menolong orang yang terluka di pinggir jalan. Tentu saudara semua sudah tahu ya, tapi mari kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Yaitu di Ulangan 6 ayat 5 sampai 8. Ulangan 6 ayat 5 sampai 8. Oke, saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa, perhatikan ini yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Perhatikan ini artinya melakukan, merawat, menjaga. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Hal yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa sih? Kita semua sudah tahu bahwa perintah Tuhan adalah kasih. Kenapa saya beri gambar Abraham yang mengorbankan Ishak? Kenapa si Abraham sampai berani mengorbankan Ishak, harta yang paling berharga? Ya, kalau ada orang yang hartanya paling berharga uang, tetapi bagi Abraham yang sangat kaya raya waktu itu, karena dia nggak punya anak, bahkan dia berkata, semuanya ini akan diwariskan kepada pelayanku. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan punya anak perjanjian, yaitu Ishak. Dan karena kasihnya kepada Tuhan, dikorbankanlah Ishak untuk Tuhan. Kasih itu bukan sekedar ngomong. Kasih itu praktek. Jadi gak bisa orang keluar, oh kasih, aku punya kasih, aku melakukan perintah Tuhan, tetapi gak praktek, gak bisa. Abraham disebut mengasihi Tuhan karena dia praktek, dia letakkan Ishak di atas mezbah. Itu kasih. Praktek melakukan perintah Tuhan. Sebenarnya kan ini perintah Tuhan kan. Jadi korbankanlah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Ini dia melakukan perintah Tuhan karena apa? Karena kasihnya kepada Tuhan. Kemudian juga sama nih orang Samaria yang baik hati. Dia mengasihi sesamanya. Ini praktek. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia.
lakukanlah itu. Ketika Tuhan memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, Tuhan berkata, ada orang imam yang lewat, tetapi mungkin dia sering khotbah kasih mungkin di gerejanya atau di bait suci misalnya gitu, tapi dia lewat. Kemudian ada orang Lewi juga lewat, tetapi yang benar adalah yang praktek. Yang mana? Tuhan ngomong. Kemudian murid-muridnya menjawab, yang mengasihi sesamanya, yang melakukan menolong orang yang di sarang penyamun itu. Dan di akhir kata Tuhan berkata, lakukanlah, perbuatlah seperti itu. Jadi kasih itu bukan sekedar ngomong. Jadi tanda di dahi yang kedua yang harus kita miliki adalah kasih. Melakukan perintah Tuhan. Sebenarnya dasar dari semua perintah Tuhan itu kasih. Kasih. Misalnya saya diberi perintah Tuhan, kamu lakukan ini. Kalau saya gak mengasihi Tuhan, gak mau saya. Kenapa sih saya kadang repot-repot harus menginjil, menulis seperti ini, terus saya ringkan, padahal udah lama ya mungkin ya. Kenapa? Karena kasih saya kepada Tuhan. Dan lebih lagi, kenapa saya ingin banyak orang kembali ke Tuhan, itu karena kasih saya kepada sesama. Jangan sampai ada yang terhilang. Kenapa ada rumah berkat yang repot, gak ada uangnya, yang diurusi orang-orang jompo. Kadang ya kita tahu ya, sebenarnya memang orang tua itu suka ngomong, banyak bicara. Jadi mereka tuh hanya perlu didengar sebenarnya. Ya kita semua yang punya orang tua pasti tahu. Sama yang saya urusi di rumah berkat itu, semuanya suka ngomong sendiri-sendiri. Tapi kenapa sampai bertahun-tahun? Karena kasih. Hal yang kedua untuk punya tanda di dahi adalah lakukanlah kasih. Kemudian langsung yang ketiga, ini yang terakhir. Apa ini artinya? Ada seorang ibu yang sedang duduk di kursi roda, sementara ada seorang bapak yang tuh menghibur. Artinya apa? Setia. Bapak ini tetap setia. Seringkali saya melihat banyak pasangan suami istri, ketika suaminya stroke, istrinya setia. Tetapi ketika istrinya yang stroke, suaminya entah kemana. Tapi ini dikatakan seorang bapak yang setia. Hal yang ketiga adalah setia. Kita baca ayatnya. Ulangan 11 ayat 13 sampai 19. Ulangan 11 ayat 13 sampai 19. Oke ya, saya bacakan Ulangan 11 ayat 13 sampai 19. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ya, di sini dikatakan mulai ya, jika demikian maka aku akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Hal yang ketiga adalah setia. Ketika Tuhan sudah memberkati, jangan berpaling kepada hal yang lain. Tetap setia dengan Tuhan, tetap tidak tergoda dengan hal dunia. Ya, setia itu bisa dikatakan seperti ini sih, seperti yang kita digambar ini ya. Kalau ketika semuanya baik, ketika semua nyaman, kita tetap setia, itu sama aja. Tetapi ketika ada masalah, apakah kita tetap setia? Ketika kita mengikut Tuhan banyak tantangan, ya, tantangan itu memang luar biasa. Tapi gak apa-apa, yang penting fokus ke Tuhan.
tetap setia. Fokus saja ke Tuhan. Dan setia itu ketika banyak berkat, kemudian kita tetap tahu bahwa semua dari Tuhan, kita tetap ke Tuhan. Saya kemarin tuliskan ya, ada orang yang ikut Tuhan karena berkat. Ketika dia sudah diberkati, ya sudah tinggalkan Tuhan. Ada orang yang ikut Tuhan karena cari jodoh pasangan. Ketika sudah punya pasangan, ya sudah Tuhan ditinggalkan. Ada orang yang mungkin karena pekerjaan usaha, sudah jadi PNS atau pekerjaan apa atau usaha apa, ya sudah Tuhan dilupakan. Apakah itu setia? Tuhan berkata, jangan berpaling pada Allah lain. Ketika kita miskin, kita cinta Tuhan. Ketika kita kaya, kita cinta harta. Jadi cinta uang. Ketika sendiri, wah suka bersekutu dengan Tuhan. Kemudian ada yang naksir nih, cewek atau cowok yang kita sukai, ganti cinta manusia. Setia dalam suka dan duka. Setia itu tanda di dahi. Oke, kemudian saya kasih kesimpulan. Ada yang suka ngisi TTS. Nah, ini kita ingat. Jadi tanda di dahi itu apa sih? Inilah TTS. Ingat-ingat, terima kasih. Selalu berkata, semua dari Tuhan, semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemudian taat melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, setia. Saya berdoa, saya nggak tahu waktunya kapan sengatan dari belalang ini terjadi, tetapi mulai sekarang kita harus punya tanda materai Tuhan di dahi. Karena kalau tidak, akan ada siksaan yang mengerikan. Miliki tanda di dahi. Ingat TTS. Terima kasih, taat, dan setia. Oke, saya kira itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya semua daripada-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini hanya alat untuk menyampaikan apa yang Kau ajarkan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan, kami bisa terus bersyukur, berterima kasih karena semua daripada-Mu. Kami juga ingin taat Tuhan melakukan perintah-Mu, dan kami ingin tetap setia sampai kapanpun dalam suka dan duka. Terima kasih Bapa, sertai kami Roh Kudus dalam apapun yang kami lakukan di kehidupan kami. Biarlah Engkau yang tolong kami, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.